Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Wana dengan stambuk E28120232 dari BKW Proteksi. Saya akan menjelaskan peran penting bioteknologi terhadap penyakit tanaman. Judul yang saya ambil itu ialah uji ketahanan galur-galur kentang transgenik hasil transformasi dengan gen RB terhadap penyakit hawar daun atau Phytophthora infestans. Jadi yang pertama itu pendahuluan. Upaya pengendalian penyakit hawar daun yang ramah lingkungan telah lama dilakukan dengan menggunakan kultivar tahan. Perakitan varietas tahan dapat dilakukan dengan cara konvensional maupun non-konvensional. Cara konvensional membutuhkan waktu lama dan sering mengalami kegagalan penyilangan disebabkan ketidakcocokan genetis dalam perbandingan jumlah nukleus dari endosperm kedua tetua yang disilangan. Kultivar kentang yang telah dirakit selama ini memiliki ketahanan vertikal atau ras spesifik, sehingga ketahanan cepat patah karena sering dikendalikan secara monogenik dan sesuai dengan ras tertentu. Namun demikian, pemanfaatan tanaman kentang tahan penyakit hawar daun P. Selanjutnya itu ada metode penelitian. Percobaan dilakukan di lapangan uji terbatas KP Pasiraronge, Cianjur pada bulan Desember 2009 sampai dengan Februari 2010. Bahan tanaman yang diuji berasal dari umbi galur transgenik generasi G, tanaman transgenik Catahudin SP951 atau sebagai kontrol tahan, dan tanaman kentang granola non-transgenik serta S. Bulbosatanum. Selanjutnya itu ada hasil dan pembahasan. Hasil pengamatan menunjukkan adanya massa putih yang merupakan kumpulan sporangia berada pada sisi bawah daun yang terinfeksi. Beberapa galur transgenik yang diuji sudah mulai menunjukkan adanya serangan. Namun tanaman transgenik Catahudin SP951 belum mengalami serangan yang berarti, dan ada tanaman spesies liarnya. Bulbosatanum yang merupakan sumber gen RB menunjukkan kategori sangat sehat dan imun. Selanjutnya itu ada gambar 1, massa sporangia atau tanda panah pada daun kentang kultivar. Di tabel 3 itu rata-rata skor serangan P infestan pada setiap tanaman uji generasi G dari setiap tahap pengamatan. Pengamatan keempat dan kelima menunjukkan nilai rata-rata keparahan penyakit di antara tanaman granola, galur transgenik maupun kontrol transgenik dan S. bulbosatanum menunjukkan perbedaan yang sangat nyata berdasarkan nilai keparahan penyakit dari setiap galur transgenik yang diuji menunjukkan peningkatan keparahan dari pengamatan pertama sampai dengan pengamatan kelima. Perkembangan nilai keparahan penyakit digunakan sebagai dasar menentukan tingkat ketahanan dari setiap galur. 22 galur transgenik yang diuji menunjukkan tingkat ketahanan yang berbeda-beda. Hasil perhitungan pada galur transgenik 11, 24, dan 25 menunjukkan angka laju serangan sebesar 0,10 dan bila dilihat berdasarkan nilai AU DPC, ketiga galur transgenik tersebut masuk kategori sangat tahan. Galur transgenik 6 menunjukkan nilai laju serangan sebesar 0,18 dan masuk kategori tahan. Tanaman granola memiliki laju perkembangan penyakit sebesar 0,25 dan transgenik Catahudin SP951 memiliki nilai sebesar 0,27 dan berdasarkan nilai AUDPC, keduanya masuk kategori agak tahan. Dengan demikian terbukti bahwa nilai laju perkembangan yang lebih besar menunjukkan penurunan tingkat ketahanan tanaman. Tabel 5, hubungan tingkat ketahanan berdasarkan nilai AUDPC dan laju perkembangan penyakit. Berdasarkan nilai AUDPC dan laju serangan penyakit dapat ditentukan kriteria ketahanan seperti pada tabel 5. Gambar 3 sampai 5 menunjukkan perbedaan gejala serangan P infestan saat mulai pengamatan sampai dengan saat akhir pengamatan dan panen umbi.
Gambar ketiga itu gejala serangan P. infestan pada tanaman uji umur 1 bulan setelah tanam. Berikutnya itu gambar keempat, gejala serangan P. infestan pada tanaman uji atau pengamatan akhir. Yang terakhir itu gambar kelima, kondisi tanaman uji saat sebelum panen. Keberhasilan merakit tanaman kentang granola transgenik yang mengandung gen Rb tersebut akan memberikan keuntungan dalam produksi kentang. Hal ini disebabkan karena penggunaan biaya produksi mengalami penurunan dan petani akan memperoleh nilai tambah dari panennya. Selain itu, galur-galur transgenik ini juga lebih ramah lingkungan dan tidak berpengaruh buruk terhadap kesehatan biota tanah maupun manusia, serta karena sumber gen Rb berasal dari kentang liar atau S. bulbosatanum, maka galur-galur transgenik tersebut umbinya akan aman dikonsumsi. Jadi kesimpulannya ialah berdasarkan hasil percobaan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa 22 galur transgenik yang diuji menunjukkan variasi ketahanan terhadap sasaran penyakit hawar daun P. infestan. 3 galur transgenik menunjukkan sangat tahan terhadap serangan penyakit hawar daun atau P. infestans di KP Pasir Saronge, Cianjur, yaitu alur transgenik 11, 24, dan 25, serta 1 galur transgenik tahan yaitu galur transgenik 6.